Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya masih membahas tema tentang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sebagai saksi. Mengapa saksi ini begitu penting? Dalam perkara yang di pengadilan, tentu ada saksi, di mana saksi ini mempunyai fungsi untuk menguatkan, artinya memberikan satu kesaksian yang benar terhadap suatu peristiwa atau satu kasus, dan saksi ini sangat dibutuhkan. Tuhan Yesus memiliki misi datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia, dan bukan hanya itu saja, karya penyelamatan ini dilakukan Tuhan sampai dengan kesudahan zaman. Bagaimana caranya? Yaitu Tuhan Yesus memanggil atau membentuk murid-murid, dan murid-murid diajar untuk memiliki pengalaman bersama dengan Yesus Kristus, dan merekalah yang menjadi saksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Dan kalau kita melihat di akhir dari perjalanan pelayanan Yesus Kristus sebelum dia mati, disalibkan, lalu dia bangkit dan naik ke surga, selalu yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana murid-murid ini menjadi saksi yang baik, yang benar, bisa menjalankan amanat agung. Dan amanat agung itu diberikan juga kepada kita. Dan kita harus ingat dan harus hafal. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung ini jelas sekali berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perkataan ini ya dan amin. Saat Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," itu berlaku bagi kita semua yang hari ini hidup di dalam zaman akhir. Dan sama seperti perkataan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jelas Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Roh Allah yang memampukan dan memberikan kuasa yang luar biasa. Dan kuasa yang luar biasa ini diberikan oleh Allah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, supaya kita menjadi saksi Tuhan, mulai di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Berarti dimanapun kita saat ini, kita memiliki amanat agung Kristus, dan Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Jadi tugas sebagai murid Kristus adalah menjadi saksi tentang Kristus. Karena kita belajar dari guru kita, yaitu Yesus Kristus. Dan apa perkataan, perintah dari Yesus Kristus ini yang harus kita saksikan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada yang lain yang harus kita lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kita selain kita menjadi saksi tentang Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Ayat 27, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku guru besar." Di sini jelas dikatakan ya, bahwa penghibur yang akan diutus itu datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus pun bersaksi tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ayat 27 jelas berkata, "Kamu juga harus bersaksi." Kamu itu siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya harus bersaksi. Mengapa demikian? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita? Ya, amin. Maka kita harus bersaksi. Puji Tuhan, jangan khawatir.
Karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang memberi hikmat kepada kita untuk kita bisa berkata-kata. Dia yang memberi ilham di dalam pikiran kita supaya kita bisa bersaksi tentang Kristus dan bagaimana kita menjadi saksi. Yaitu kita harus percaya, menyerahkan kehidupan kita ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi. Kalau kita baca dalam Matius 10 ayat 19 dan 20, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat, kemampuan, marifat datangnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus ini yang memanifestasikan kepada setiap manusia yang taat, yang setia, yang rela, yang membuka hati, yang mau melakukan tugas misi Allah di bumi, yaitu sebagai saksi Kristus, maka Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita kuasa untuk kita bisa berkata-kata saat kita sedang bersaksi tentang Kristus. Di mana tentunya kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus Kristus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, mereka bersaksi dengan berani, dengan jelas, dengan lantang, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga saat mereka berkhotbah, mereka mengabarkan Injil, mereka menceritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit serta naik ke surga. Orang-orang yang mendengar takjub, orang-orang yang mendengar mereka berkata-kata, mereka kagum dan heran. Kenapa? Karena mereka murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sangat sederhana, tetapi mereka bisa memiliki pengetahuan hikmat dari Tuhan untuk mereka bisa menyampaikan kebenaran Injil. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya sama. Kita memang manusia yang mungkin standarnya adalah normal-normal saja. Tetapi dengan jelas, dengan tegas Tuhan berfirman, berkata bahwa kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saat kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerti tugas dan panggilan kita, maka kita bisa berkata seperti Paulus katakan, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah di dalam hidup kami akan bersaksi tentang Kristus, tentang Injil, kebenaran, supaya orang-orang yang belum mengenal, belum mengerti tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, mereka boleh mendengar kebenaran ini. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita menjadi saksinya. Selama kita hidup, selama masih ada kesempatan, mari kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat malam. Amin.